Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan bukti Ibu yang diberikan kepada saya untuk melakukan sesi wawancara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmawanti, mahasiswa psikologi semester 3. Kita bisa mulai wawancaranya, Bu? Boleh, tapi sebelum itu gak usah panggil ibu, panggil kak. Iya. Baik, Kak. Nah, pertanyaannya, sebelum masuk ke sesi cerita tentang perjalanan pendidikan dan karir, boleh Kakak perkenalkan diri, latar belakang pendidikan, serta aktivitas atau pekerjaan Kakak saat ini? Ya, baik. Asik, Nurmawati, selamat pagi. Pagi. Kita santai aja ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Nurmawati. Saat ini saya berusia 30 tahun. Latar belakang pendidikan saya lulusan S1 Psikologi Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Dan saat ini saya bekerja sebagai di salah satu rumah sakit di Konawe. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, dulu cita-cita Kakak waktu kecil apa? Apakah sudah ada ketertarikan pada bidang psikologi sejak saat itu? Kalau ditanya cita-cita sejak kecil, pastinya dari dulu itu kita berubah-ubah ya. Jadi dari kita dokter, kita pengen jadi dokter nih. Kita ngelihat artis, kita pengen jadi artis. Kita ngelihat ini, pernah juga tuh saya pengen jadi penyanyi dengan suara yang pas-pas. Tapi kan kita ngelihat polisi pengen jadi polwan. Tapi sebenarnya cita-cita saya dari dulu adalah pengen sebenarnya jadi kuat-kuat itu komandan wanita, itu tentara perempuan. Tapi seiringnya waktu saya sadar bahwa kayaknya bukan itu deh panggilan saya, kan itu. Dan ketika saya SMA ada pengumuman seperti itu bahwa ada jurusan psikologi nih, ada jurusan psikologi. Jurusan psikologi apa ya? Saya bertanya-tanya. Saya carilah jurusan psikologi itu. Oh, dia mempelajari tentang manusia. Nah, saya juga interest nih, tertarik nih tentang hubungan manusia, apalagi tentang diri saya sendiri. Manusia itu kan kompleks. Jadi kayaknya bagus juga nih kalau masuk psikologi. Muncul nih ucapan dari saya mau ngambil jurusan psikologi aja deh. Itu akhirnya ya udah berakhir ambil jurusan psikologi dan sekarang udah sampai Jadi dari itu awalnya ya, Kak? Dari SMA? Tertariknya? Iya, dari SMA. Baik. Nah, Dari selanjutnya pertanyaan ketiga, bisa diceritakan pengalaman atau peristiwa yang membuat Kakak tertarik memilih jurusan psikologi? pengalaman peristiwa ya. Pertama sebenarnya itu ngelihat di TV ada psikolog apa ini, psikolog anak, psikolog orang dewasa apa ini gitu ya. Terus tiba-tiba ya itu ditambah dengan ngelihat pengumuman karena ada jurusan psikologi nih, kuliah psikologi. Setelah itu searching tentang psikologi itu tentang apa. Dan sebenarnya kan dulu juga waktu kita SMA kita kan kita pengen mencari jati diri kita. Nah, kayaknya dengan belajar psikologi jalan saya untuk lebih mengenal diri saya dan lebih mengenal orang lain itu sepertinya menarik gitu sejalan. Karena kan kita adalah manusia yang kompleks, saya adalah manusia yang kompleks, apalagi kita adalah manusia yang berafiliasi dengan orang lain, otomatis kita akan selalu bertemu dengan orang lain. Jadi sebelum mengenal orang lain, kita juga harus mengenal diri kita sendiri. Di satu sisi kita juga harus memahami orang lain. Makanya, kayaknya psikologi ini cocok untuk saya gitu. Baik, Bu. Baik, Kak. Maaf.
Pertanyaan keempat, semasa waktu menjalani pendidikan psikologi, tantangan atau momen yang paling berpengaruh bagi perkembangan diri kakak? Oh gitu. Tantangan atau momennya adalah saat belajar psikologi, karena apa ya namanya, manusia itu berasal dari pikiran-pikiran manusia itu tercipta dari pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu ya. Setiap manusia pasti punya pengalaman yang berbeda, pasti punya value nilai yang berbeda, pasti punya background yang berbeda, makanya itu menjadikan mereka sesosok yang unik. Nah, tantangannya adalah ketika misalnya saya melakukan konseling gitu ya, konseling, kita tidak bisa menggeneralisir. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita memberikan apa ya, memberikan arahan atau memberikan syarat kalau diminta itu, kendati dua orang masalahnya itu sama, tapi kan dua orang itu unik, dua orang itu berbeda. Jadi kita nggak boleh menggeneralisir. Oh, satu orang ini syaratku, di satu orang ini sama syarat, nggak boleh kayak gitu. Jadi itu yang agak tricky, yang agak-agak apa ya, agak berat. Lagi kan kita berurusan. Nah, kalau kita berurusan dengan manusia, apa ya, kesuksesan atau kita bertanggung jawab juga atas apa ya, atas kesembuhan, bukan kesembuhan sih, atas pengambilan keputusan mereka seperti itu. Kita juga menjadi salah satu yang berpengaruh dari pengambilan keputusan mereka. Jadi kita benar-benar harus hati-hati karena kita berurusan dengan manusia. Gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan kelima, nilai atau pelajaran hidup apa yang paling kakak rasakan terbentuk selama masa kuliah psikologi dan masih kakak pegang sampai sekarang? Oh, nilai yang paling didapatkannya. Nilai yang kita bisa dapatkan, masih bisa dipegang adalah cara kita untuk mendengar orang lain, benar-benar mendengar apa yang mereka katakan ke kita, dan cara kita untuk berempati, memberikan empati kepada orang lain. Jadi kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita bisa benar-benar mendengar apa yang orang lain ucapkan ke kita, bukan hanya mendengar untuk menjawab, tapi juga benar-benar mendengar untuk mengerti, untuk memahami masalah yang mereka sedang alami. Baik. Empati. Jadi empati yang paling penting ya Kak? Mendengarkan dan berempati. Itu yang menurut saya. Pertanyaan keenam, nah saat ini dalam peran atau pekerjaan kakak sekarang, sejauh mana latar belakang pendidikan psikologi berperan dalam aktivitas sehari-hari? Oke, sejauh mana latar belakang pendidikan psikologi berperan dalam aktivitas sehari-hari? Nah itu dia, psikologi itu kan apa ya? Kita belajar psikologi berarti kita belajar untuk memahami orang lain melakukan sesuatu pasti berdasarkan alasan. Mereka melakukan sesuatu berdasarkan alasan, mereka seperti ini berdasarkan alasan tertentu. Kalau di psikologi pasti udah belajar tentang atribusi. Atribusi adalah kenapa orang lain melakukan sesuatu itu. Jadi bercerita atau melakukan hal-hal tertentu, kita tidak boleh, saya jadinya nggak langsung memberikan penghakiman. Oh ini jahat, kamu jahat, kamu ini, kamu salah, kamu nggak seperti itu. Karena kita udah belajar setiap orang itu punya alasan tertentu untuk melakukan sesuatu, maka dari itu belajar untuk memahami kenapa mereka seperti itu. Terus kita belajar untuk oke, kamu seperti itu kan mungkin karena pengalaman-pengalaman kamu yang lalu. Saya tidak perlu untuk menjudge kamu, untuk menghakimi kan. Itu sih yang paling berpengaruh. Kita manusia, mengapa manusia melakukan hal-hal tertentu. Kita bukan memaklumi ya, apa ya artinya kita, oh ya
saya tahu kamu seperti ini karena kamu telah melalui banyak hal. Iya. Yang selanjutnya, menurut kakak, skill dan karakter apa yang paling penting dimiliki mahasiswa psikologi dalam dunia kerja? Skill atau apa? Yang pertama pasti adalah saya mau sebelum kamu bekerja, kamu harus mengenal diri kamu terlebih dahulu. Mengenal diri kamu terlebih dahulu, mengenal nilai-nilai kamu, nilai-nilai yang paling penting di kamu itu apa sebenarnya? Kejujuran kah, kasih sayang, empati, atau uang, atau personal growth, atau apapun itu. Silahkan kamu kenali dulu diri kamu terlebih dahulu. Tapi bagi saya adalah yang penting adalah kita jujur, kita selalu berintegritas. Ya, apalagi S1 psikologi itu psikologi mengemban nilai penting. Misalnya kalau kita S1 itu lulus itu misalnya mendaftar sebagai seorang kita harus jujur, apalagi ya. Dan ini sih skill aktif itu penting banget. Komunikasi ya, Kak? Efektif. Bagaimana cara baik, artinya mungkin kita bisa mengucap mungkin tujuan kata-kata kita itu bagus, tapi karena kalau kita mengucapkannya cara komunikasi kita salah, ya orang lain tetap mungkin akan paham. Jadi skill komunikasi itu penting karena itu bisa meningkatkan performa kerja, bisa juga untuk lebih membuat kita mengurangi resiko untuk berkonflik, skill komunikasi dan Baik, selanjutnya, tantangan apa yang paling sering kakak hadapi di dunia kerja saat ini? Dan bagaimana pemahaman psikologi membantu kakak mengatasinya? tantangannya sih sepertinya tantangannya ya sejauh saya bekerja ini tantangannya tidak ada yang terlalu berarti, artinya masih bisa mau tidak pernah ada konflik yang berarti sih. Tantangannya cuma kadang-kadang kan kita memilih kita punya atasan nih. Kadang-kadang atasan yang ini mau seperti ini, atasan yang ini mau seperti ini. Agak berbeda gitu ya. Mau ini ya. Mungkin dari saya aja mengkomunikasikannya seperti apa. Jadi ya itu tadi dia, karena kita belajar psikologi, kita belajar bagaimana caranya untuk memahami orang, bahwa atasan yang ini maunya seperti ini, atasan yang ini maunya seperti ini. Kira-kira jalan tengahnya seperti apa? Itu yang harus kita ambil. Jadi kita blend in aja, kita nyatuin aja. Oh, kalau yang ini maunya kayak gini, ini maunya kayak gini. Jadi saya harus bersikap seperti ini. Saya harus mengerjakannya seperti ini, agar kedua atasan ini ketemu nih. Agar mau dua-duanya ini nyampe, mau atasan satu dan atasan lain itu tercapai dua-duanya seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya, apa harapan atau rencana pengembangan diri kakak ke depan, baik secara karir maupun pribadi? Oke, rencana atau pengembangan diri ke depan, tentunya manusia harus terus belajar, tidak boleh stagnan satu sisi aja. Rencana personal development aku, rencana pertumbuhan aku secara personal adalah untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, dan secara karir aku pengen sebenarnya melanjutkan profesi, melanjutkan untuk bekerja psikolog. Tentunya kita yang ini berharap kita bisa setidaknya mungkin menjadi psikolog. Ujungnya adalah menjadi psikolog, berusaha untuk
berusaha untuk sebanyak mungkin membantu orang lain yang mungkin sedang kehilangan arah, mungkin sedang bermasalah. Itu sih harapan. Baik. Nah, semoga harapan kakak tercapai. Saya tapi pengen ketemu mahasiswa-mahasiswi di Mandalika, mahasiswa-mahasiswi psikologi Mandalika. Ada lagi pertanyaan saya? Selanjutnya, bagaimana kakak berencana terus belajar atau meningkatkan kapasitas diri? Oh ya, rencananya adalah saya sebenarnya adalah seorang pembaca. Saya sangat senang bacaan self development. Saya sangat senang buku-buku psikologi. Nah, itu dia, saya berusaha untuk belajar dari buku, belajar dari orang-orang yang saya temui, ya mungkin mereka udah hidup lebih lama dari saya, sudah melewati berbagai hal dari saya berusaha belajar dari situ. Dan saya juga kadang-kadang tentunya saya ikut course, saya ikut pelatihan. Saya mencoba untuk selalu tidak stagnan di satu tempat. Saya mencoba untuk selalu apa nih yang bisa kita pelajari lagi, seperti itu. Baik. Selanjutnya, skill apa yang masih ingin Ibu kembangkan agar dapat beradaptasi dan berkembang di masa depan? Skillnya aja, skill apa ya? Skill wawancara. Saya pengen juga mengembangkan skill saya wawancara. Saya pengen mengembangkan skill konseling saya. Saya tentu saja ingin mengembangkan skill saya untuk lebih mengerti orang lain. Empatinya ditajamkan lagi. Baik, selanjutnya yang terakhir, Kak. Apa pesan atau nasihat kakak untuk mahasiswa psikologi yang saat ini masih menempuh S1? Untuk yang saat ini masih menempuh S1, pesan saya pertama adalah kenali diri kalian, temukan diri kalian yang sejati. Nggak usah fokus ke pacaran, nggak usah. Jangan terlalu sering scrolling di Instagram. Mending kalian berusaha untuk menggantikan scrolling itu dengan sesuatu hal yang lain. Misalnya lebih banyak membaca, lebih banyak ikut komunitas banyak, komunitas baca, komunitas relawan pengajar ya. Ikut organisasi di luar, banyak ikut kelas inspirasi. Ada kelas inspirasi itu di Kendari, ikut organisasi. Skill public speakingnya banyak banget ini nasihatnya ya. Intinya belajar untuk mengembangkan diri, karena itu yang paling penting. Setelah saya seumur sekarang, saya masih tidak lebih banyak aktivitas yang saya ikuti. Kenapa dulu saya tidak melakukan volunteer setiap bulan, volunteer jadi relawan saya. Pokoknya kalau ada, ambil setiap opportunity atau kesempatan yang di belajar alat tes. Ya, itu aja sih. Baik, Kak. Wawancaranya sudah selesai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kakak. Dengan cerita tadi banyak sekali hal-hal yang ternyata dari saya masih kurang, terutama skill komunikasi yang kakak yang sering saya ucapkan ya. Iya, itu masih sangat-sangat kurang dan saya sadar diri. Gak apa-apa. Nurmawati itu sudah sangat berani, sudah sangat keren sekali wawancaranya. Ya, namanya kita belajar. Seiring berjalannya waktu, otomatis kita akan menjadi lebih baik lagi kan. Jadi itu. Maaf banget kalau misalnya tadi ada yang belibet ngomongnya dan mungkin saya kurang menyampaikannya dengan baik. Maaf sekali.
Tapi semoga wawancara ini bisa menjadi, maksudnya bisa menjadi pelajaran lah untuk Iya. saya dan untuk kamu nama panggilannya siapa? Nurma. Oh, Nurma. Iya. Ya, Nur. Makasih ya Nurmawanti, saya Iya, udah diberikan Kak. kesempatan untuk di watch. Saya juga berterima kasih atas waktunya Kak yang diberikan kepada saya. Oke. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya. Bye-bye. Bye-bye.